Halo, selamat malam teman-teman. Halo Bandung, ibu kota periangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Alright. Welcome. Day berapa nih ya? Kita sekarang di day, kemarin kita start 17 1 8 tambah 7 15 tambah 8 23 24 25 26 27 D27 ya. D27. Oke. Halo Mas Arnel. Oke, teman-teman, hari ini seperti biasa kita akan lakukan review. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan siapkan pertanyaannya, kita ketik. Kalau nggak ada pertanyaan kita hanya akan terus mengulang-ulang gitu ya. Saya barusan selesaikan yang untuk bukan saya sih, Mas Arnel Johnson yang menyelesaikan. Saya cuma benerin beberapa aja yang enggak, yang belum pas ya. D26 ya hari ini ya. Mas enggak, beberapa recording belum diupload ya? Iya, nanti saya upload sekalian ya. Kemarin beberapa hari saya kayaknya terlalu capek gitu, jadi saya sempat sedikit lemes gitu ya. Hari ini tadi saya barusan selesai buka puasa, terus main sama anak saya, terus saya olahraga, jadi biar strong. Alright. Mas Iqbal, ada pertanyaan D26. CAD-CHF gimana Mas? CAD-CHF nggak gimana-gimana, normal-normal aja ya. CAD-CHF, oke. Seperti biasa, saya akan share screen. Kita akan bahas dari Euro USD. Teman-teman punya setup di Euro USD, teman-teman kita akan bahas setup kita sekarang. Jadi saya akan buka MT4-nya. MT4 tutorial besok ya teman-teman, besok saya upload MT4 tutorial ya. Sekarang teman-teman harusnya sudah dapat file itu ya, file pembulatan tadi yang saya adaptasi dari Mas Arnold Johnson yang ini ya. Boom, alright. Ini kita akan pakai hari ini. Oke, dan saya akan buka Firefox. Saya akan share beberapa hal yang sedikit baru, teman-teman akan nanti tolong lagi bahas contoh start yang tidak ada PLN-nya ya. Siap. Jadi Velgi fans PLN. Kok kenapa ada lasnya? Velgi Rajali las. Itu alasnya apa maksudnya? Oke. Ya, Daily. Oke, kita akan mulai dari Euro USD. Mas Angga mau tanya nih, kalau kita ada setup yang nggak kepanggil gara-gara spread, apakah sebaiknya langsung di cancel atau tetap dibiarin aja sampai rule-nya nggak valid lagi? Biarin, kalau rule-nya masih valid ya nggak di cancel. Biarin sampai rule-nya tidak valid. Alright, Mas Benny. Indikator MA multiple time frame buat di MT4 untuk udah di-share belum? MA multiple time frame untuk di MT4 belum di-share. Saya perlu ngedit beberapa codingannya dulu. Udah selesai sih, udah jadi. Tinggal saya perlu ngedit beberapa codingannya. Abis ini saya share. Ngedit sedikit. USD-CHF klaimnya kemarin dan sekarang berubah di cancel atau didiamkan? Oke, habis nanti kita akan sampai ke audit CHF. Santai. Mas mau tanya untuk MT4 yang kena SL padahal di TV-nya masih aman. Oke, kita lihat. Ini screenshot-nya pakai Giazo. Boom. Ini apa nih? Audit CHF. Nanti kita lihat. Audit CHF, Mas pakai demo ya. Oh ya, demo harganya memang suka sedikit beda. Kemarin Mas Beni udah pernah ngalamin itu ya. Mas Beni pernah ngalamin kalau demo memang harganya sedikit mabok ya. Demo harganya sedikit mabok. Ya, ini clean break new high proximal. Oke, ini oke nih. Audit CHF 55. Nanti kita akan lihat habis ini. Kita akan menuju ke sana. Sama ATR Daily Mas, apakah skripnya sudah ada dan apakah sudah ada videonya? Oke. Skrip ATR Daily saya masih gagal ya. Saya masih belum berhasil dengan skrip ATR Daily. Kita praktekkan aja sekarang mumpung ini. Mumpung saya lagi di depan. Jadi kemarin beberapa hari saya lagi hyper produktif ya. Itu kata-kata lain dari extremely busy. Jadi sebentar. My Indosat
Ini kemarin saya dapat ini skripnya ya. Saya masuk ke sini. Saya masuk ke pen editor. Saya save. ATR, kita coba save. Ini line 8, no viable alternative add character, line 8. Sorry, ini nggak ada. Oke. Line 8 tidak ada. Alright, kita save sekali lagi. Oke, script ATR has been saved, processing script. Oke, harusnya sudah normal. Coba saya taruh di sini. Sebenarnya teman-teman bisa selalu masukin ATR di sini sih. Kalau pas time nya kita coba di sini saya masukin indikator my script ATR. Daily ATR-nya berapa tuh? Euro USD kok 98 ya? Input ATR line 14. Oke, klik kanan, setting, indikator last value label 89,06. Ini sih sepertinya ngaco ya. Tidak mungkin begitu untuk Euro USD ATR-nya. Sepertinya mabok. Coba kita lihat script-nya. Daily ATR dalam kurung pips, overlay false. Oh, atau mungkin udah dibikin gitu, udah dibikin langsung begitu. Let's see. Ini di situ angkanya 89,07. Oh, ini udah langsung dibikin gitu ya sama Mas ini ya, sama Mas ini. Oke. Tidak mabok. Kalau saya masukin di sini ATR. ATR-nya di sini 89,6. Ya, benar. Ini scriptnya benar. Saya ke GBP USD, coba. GBP USD 150 ATR-nya. Kita lihat di situ 100. Oke, ini saya akan musuhin indikator value label dulu. 135,5 di situ 135. Ya, benar, ini skripnya udah benar. Thank you Mas Benny. Nanti saya akan bikin tutorialnya untuk yang ini ATR-nya. Alright, nggak ada masalah. Kita close, kita ke Euro USD. Nah, betul Mas, yang itu udah di dalam satuan pips. Oke, Euro USD. Oke, Euro USD teman-teman. Kita review sedikit ya. Kemarin kita ada posisi sell di sini gitu ya. Ini sekalian kita menguji script yang akan kita bikin ya, yang cara pakainya Euro USD kemarin kita sell di sini gitu ya. Areanya adalah ini gitu ya. Areanya adalah ini adalah area kita Euro USD kemarin. Teman-teman bisa buka Excel-nya, teman-teman tinggal masukin aja angkanya, misalnya di sini angkanya kita udah tahu 1,08594, 1,08594 gitu. Teman-teman tinggal masuk ke sini di Excel yang teman-teman udah saya taruh di Facebook group dan juga di WhatsApp group. Teman-teman ke Norpal Pair misalnya saya akan ketik di halaman 2, ini saya akan bikin baru. Atau saya bikin aja di nomor 4 sini ya, nomor 5. Nomor 4 ya, nomor 5 saya ketik di sini Euro USD, Euro USD gitu ya. Posisinya sell, teman-teman pilih aja. Habis itu proximalnya teman-teman tinggal masukin angkanya. Pembulatannya langsung otomatis nanti dari situ. 1,08594 kita ketik aja di sini. 1,08594. Oke, next. Distalnya 1,08874. Jadi proximal yang dekat sama harga, distal yang jauh dari harga. Distalnya 1,08874. Saya klik di sini 1,08874, enter. Teman-teman bisa langsung lihat. Teman-teman tinggal masukkan angka ini langsung ke asisten yang ini, yang hijau sama merah. Jadi untuk entry, teman-teman bisa masukkan lagi 10859. Dia udah langsung dibulatkan ke bawah untuk entry-nya. Untuk stop loss-nya langsung ditambah 7. Jadi 87 ditambah 7, 94 dibulatkan ke atas 95. Jadi ini otomatis gitu ya. Nah, kalau teman-teman masukin revalue FO ini juga targetnya udah otomatis. Misalnya saya masukkan revalue FO-nya di sini, ini contoh aja ya. Misalnya revalue FO-nya di situ 1,07932, saya tinggal masukin
1,0792 harusnya ditambah 2 dibulatkan ke atas, 93 dibulatkan ke atas dari 94 tambah 2 96. Jadi ini udah valid ya. Hitungannya sudah oke punya. Sudah resmi ya. Oke, sekarang kita bahas. Kemarin kita ada sel di situ, kita tinggal ikutin angkanya. Entry 0859 0895. Saya akan masukin sini angkanya. 0859 0895 gitu ya. Ini teman-teman lihat kemarin kita entry di sini. Saya hapus ini biar nggak tumpukan lainnya. Lah. Oke, kemarin kita entry di sini, teman-teman. Entry di garis ini. Ini adalah entry kita. Saya akan ganti warna jadi hitam. Jadi kita entry di sini kemarin. Harga turun, hit safety target kita, gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ini entry kita. Ini akun yang selalu kita tradingkan, gitu ya. Saya akan historinya, custom period. Kita mulai dari tanggal ya, ini histori kita, teman-teman. Kemarin kita ada buy Euro USD. Mana Euro USD-nya? Euro USD, this one. Oke. 21 Euro USD. Nah, ini teman-teman kita entry di sini 10859. Stop loss saya 10894, harusnya 95. Di sini 94 ya. Kita entry di sini dengan stop loss di sini, teman-teman. Harga masuk hit safety target kemarin, Euro USD hit safety target. Ingat kenapa kita entry di sini? Kita harus recap gitu. Kenapa kita entry di sini? Kalau saya recap, teman-teman. Nanti yang SL juga kita bahas, yang TP kita bahas. Oke. Kemarin kenapa kita entry di sini? Karena waktu harga di sini, teman-teman, bisa lihat kita punya climate-nya di sini ya. Climate-nya masih 2 dari 6 gitu. Climate-nya 2 dari 6, kita punya confirm climate. Waktu itu kan kalau saya kasih horizontal line, vertical line maksudnya. Nah, kalau saya taruh vertical line di sini, teman-teman bisa lihat itu posisinya di sini. Ini di sini climate-nya kita masih 2 dari 6. 2 dari 6 kita punya confirm down market gitu ya. Terus kita punya area UFO. Area UFO-nya adalah ini, rally base drop gitu ya. Clean rally base drop dengan EMA 9 ada di dekat proximal. Jadi ini area valid entry gitu ya. Kita masuk di situ. Area valid entry kita lihat. Teman lihat EMA-nya sama lihat harganya. Ya kalau dia di luar gitu ya, dekat-dekat EMA, nah dia pas masuk dia hampir kena proximal, ya ini belum kena. Harga belum masuk ke area. Nah ini baru masuk ya, dia baru masuk ke area, kita sell. Terus kita hit safety target di situ, teman-teman. Which is teman-teman bisa lihat ini kita hit safety target di sini, Euro USD. Kita hit safety target di situ. Selanjutnya harga turun terus. Sempat naik lagi ya. Oke, kita tunggu. Oke, kemarin waktu harga bikin ini, teman-teman. Waktu dia bikin ini saya ada sempat entry di sini. Ini rally base drop bikin PLN. Oke, tadi ada yang nanya ke saya, setupnya mana mas waktu masang entry ini? Saya ada entry di sini di salah satu akun saya gitu, yang lumayan kecil. Saya ada entry di sini. Saya ada entry di sini, teman-teman bisa lihat ini ada rally drop base drop gitu ya. Saya entry di sini dan ngambil 1/2. Saya nggak entry yang atas, teman-teman. Saya nggak entry yang kuning ini. Saya entry kuning itu cuma di akun kita ya, di akun yang kita pakai buat latihan sepanjang hari. Saya ada entry di sini semalam. Oke, dia udah hit safety target. Ini udah bikin new low, jadi buat saya oke. Ini rally base drop. Ini saya entry di sini. Saya cuma ngambil 1/2. Ini 1/2 yang teman-teman entry di situ. Kalau teman-teman mau lihat 1/2 saya, berarti sekitar sini, deket-deket kok, nggak selalu jauh selisihnya. Jadi ini tadi saya udah hit 1/2, teman-teman juga udah hit 1/2. Jadi
Euro USD kita udah hit final target. Kebetulan final target kita kemarin 1/2 saya bikin di Euro USD. Jadi kita profit di sini 21,00 ya, $21. Jadi rig 1%, profitnya $21. Jadi so far kita balance-nya balik ke 1015 ya. Nah, sekarang posisinya teman-teman harga kembali ke dalam area, kita udah nggak sell lagi gitu ya. Saya ngambil 1/2. Kenapa 1/2 adalah TP yang aman gitu ya? Karena kita tahu gitu ya, teman-teman, dari sini gitu ya, ini easy money target adalah dari sini kita lihat titik terendah yang pernah dia bikin adalah ini. Ini adalah titik terendah yang pernah dia bikin. Jadi kalau TP yang aman gitu ya, artinya dari sini ke sini udah hampir pasti nggak ada signifikan unfilled order buy, maka TP yang aman ya sebelum di situ. Jadi kemarin kita lihat di sini 1/3-nya ngelewatin ya, jadi saya ambil 1/2 aja, jadi 1/2-nya sekitar situ dan kita hit 1/2. Euro USD clear ya. Alright, Euro USD sekarang kita lanjut ke sini. Euro USD ini posisi teman-teman entry kita kemarin. Kita hit 1/2 di sini ya, ini teman-teman di sini. Saya lingkarin. Euro USD clear. Jadi teman-teman ini rally base drop formasinya kemarin di 55. Formasinya adalah rally base drop, tapi selama ya, sekali lagi selama teman-teman punya area yang benar ya, walaupun rally base drop, selama yang lain confirm, climate-nya confirm, terus EMA-nya confirm, harusnya nggak ada masalah juga. Nah, kemarin saya pribadi entry-nya di sini. Saya entry di rally base drop ini. Saya punya PLN di sini. Saya entry-nya di situ, sell-nya. Saya punya PLN, jadi PLN itu bikin nyulu. Jadi yang saya maksud PLN itu bikin nyulu. Kalau dia bikin nyulu, seperti petir, gitu ya. Petir atau logo PLN. Semalam saya entry ketika ada koreksi di sini. Saya entry di sini, teman-teman lihat ini kena EMA 9 di sini, rally base drop ini. Saya entry di sini dan trade sampai 1/2. Alright, Euro USD clear. Kita sekarang ke GBP USD. Kita hapus semua, ini udah selesai kasusnya ya. Sekarang kita ke GBP USD. GBP USD, saya harus banyak minum air putih. GBP USD kemarin kita nggak ada setup ya teman-teman. Kita nggak ada setup, sekarang climate-nya sudah 6/6 ya, sudah hampir expired. Berarti kita nggak harus hati-hati, kita nggak punya setup yang menarik di sini. Kita punya area UFO kemarin di bawah sini, ini drop base drop, area UFO-nya oke, areanya PLN, jadi sebenarnya secara struktur area ini lumayan oke ya, sangat oke gitu ya. Dua-duanya oke karena kita punya PLN seperti ini. Harga bikin new low. Harga bikin new low dan kita punya dua area UFO. Ini ada drop base drop, di sini ada drop base drop. Ada dua drop base drop gitu ya. Dan ada dua drop base drop dan EMA 9-nya nggak masuk, jadi kita nggak entry. Nah, kemarin teman-teman bisa lihat ini ada area di sini yang kemarin saya tandain gitu ya. Kita punya dua area di situ, tapi kita akhirnya nggak entry karena saya tandain itu di 55. Mas, entry USD-nya ada UFO baru ya? Euro USD yang mana? Yang tadi saya akan bahas lagi. Yang semasa enggak. Euro USD nggak ada entry lagi sekarang, kita udah selesai nih. Kita udah selesai. Kita belum SL sih, kalau teman-teman ada yang TP-nya di atas 1/2 belum SL tapi udah hit safety target ya, karena UFO kita kan ini. UFO-nya ini, kita masih belum SL. Saya akan tetap tinggalin ini deh. Boom. Terlalu tebal. Alright. GBP USD nggak ada setup yang menarik dan besok Mas USD ada risk baru ya, itu tadi entry saya di tengah-tengah sini. Nanti Mas nonton replaynya aja nggak apa-apa. Alright, 19 menit. Come on, GBP USD. GBP USD tidak ada setup ya. Kita tidak ada setup walaupun kita punya PLN, kita punya structure yang oke, kita punya PLN di sini. Jadi yang nanya PLN itu apa Mas? PLN itu apa? Gitu kayak seru banget bahas-bahas PLN. PLN itu cuma harga bikin new low, struktur seperti petir. Lightning bolt. Jadi seperti ini udah selesai gitu ya. Sekarang kayaknya saya perlu close WhatsApp-nya nih, lumayan mengganggu. Berikutnya saya ke
USD JPY. Kita punya climate yang confirm sekarang, teman-teman. Tadi saya ada marking di TradingView saya yang satunya. Kita lihat magic ya, kita punya magic di sini, teman-teman. Ini area yang lumayan menarik ya. Ini oke setup gitu ya. Kalau bisa lihat step 1 gitu ya, step 1 climate gitu ya. Climate-nya confirm, biru dan tebal berarti up market. Karena 1 dari 6, berarti kita 1 dari 6. Jadi ini permulaan trend which is good gitu ya. 1 dari 6 USDN. Final targetnya, kalau teman-teman masukin final targetnya, maka di sini ini final targetnya. Teman-teman udah punya apa? Udah punya Excel-nya, tinggal dimasukin aja 108207 gitu ya. Kita masukkan ini USD yen, berarti kita pakai yang yen. 5 kita masukkan USD JPY. Posisinya buy karena up market gitu ya. Final targetnya kita tinggal masukin aja 108207. Rival UFO-nya 108207. Boom. Nah, 108,207 gitu ya. Teman-teman langsung lihat final targetnya 108,2. Jadi otomatis ya 108,2 ya. Oke, jadi teman-teman cuman langsung muncul di sini ya. Ini final target. Very good one. Oke, ini kuning. Alright, 108,2. Saya suka ngomong alright sekarang. Oke. Step berikutnya, kita mau area UFO yang ada EMA-nya. Saya gedein supaya teman-teman lihat. Kita punya area UFO yang sangat menarik di sini ya. Kita punya area UFO ini. Drop base rally gitu ya. EMA-nya ada di situ. Jadi EMA-nya di dalam, jadi ini valid, teman-teman. Ini area UFO kita. Saya masukkan kuning, kurang tebal. Oke, kita punya area UFO di situ. Kita tinggal masukin angkanya aja. Angkanya 106976. Kita akan masukkan di sini. 106,976. 106,976. Distalnya 106,885, 106,885, 106,885. Oke, teman-teman langsung lihat. Entry-nya langsung, berarti entry-nya 107, SL-nya 10683, 107, 10683. Saya langsung bikin. Saya masukkan 107 ini ya, 107. 0683. Oke, teman-teman lihat. 83 itu jatuh di dalam UFO lain gitu ya. Jadi 83 jatuh dalam UFO lain, maka kita akan combine dua UFO ini menjadi satu giant UFO. Kita punya dua UFO di sini. Nah, dua UFO. Teman-teman lihat 1038683 jatuh di dalam UFO lain. Ingat rule-nya. Kalau hari SL kita jatuh di dalam UFO lain, maka kita akan combine menjadi satu fat UFO. Jadi sekarang kita akan combine UFO-nya jadi satu UFO raksasa. Ya nggak raksasa lah, UFO gendut. Oke, jadi segitu ya UFO-nya. Maka saya akan masukkan distalnya 106776, 106776. Saya ganti angkanya di sini. Distalnya 106,776. Enter, teman-teman langsung muncul 106,72. Saya ganti 106,72. Alright. Ini adalah area kita di USD yen, ya ini valid entry. 1/1 di sini, 1/2 di sini, 1/3-nya dilewatin ini. Jadi teman-teman mungkin ambil 1/3, 2 lebih aman gitu ya. Atau teman-teman boleh pakai final target, berarti final target kita di sini di merah ini ya. Final targetnya saya mau kasih angka 10820. 8,20. Boom. Ini final target kita di sini ya. Oke, kalau teman-teman mau ambil 1/2, caranya kita langsung masuk ke MT4 kita. Ctrl T, kita ke USD JPY. Apakah saya punya USD JPY di sini? Kalau nggak punya, saya tinggal Forex ECN. Saya pilih USD Yen.
Itu ya, saya masukkan ke template yang saya udah bikin. Sekarang saya tinggal masukkan angka di sini. Entry 107, stop loss 106,72. Posisinya sell, buy. Entry-nya 107, SL-nya 106,72. RR-nya 1/1, ini safety target, reach saya 1%, place order, magic, ordernya kepasang. Sekarang saya ambil 1/2, saya klik place order, 1/2 saya terpasang. Oke, selesai. USD-JP ya. Ada pertanyaan USD-JP teman-teman? USD-JP ini apakah ada break new high? Yes, dia break new high. Dia jelas-jelas break new high ya. Ya break new high-nya dari lama ya. Saya akan kasih lihat USD-JP. Oke, ini break new high. Kita punya PLN di sini teman-teman, tapi memang tidak di kondisi di ideal PLN-nya. Nah, kita punya PLN-nya dari sini ya, harga di sini. Turun lagi mana yang paling rendah, kira-kira aja paling rendah yang ini. Dan kita ke sana. Iya, di situ kira-kira. Come on. Kenapa enggak mau? Oke, jadi ini kita punya up market jelas ya, confirm up market. Dia juga break semua high di sini, teman-teman bisa lihat dia break high di sini. Jadi ini sih dia breaking new high. Jadi ini valid ya, valid setup. Tadi sih ya ngirim setup apa? Breaking new high? No, bukan new high yang itu yang kita mau. Bukan new high yang itu ya. Dia breaking new high. Jadi sebenarnya pivot in control yang terdekat itu yang ini. Kayaknya saya dulu pernah bahas di YouTube ya. Coba cari di YouTube saya. YouTube. Kayaknya pernah saya bahas di YouTube lama banget itu. Membaca tren, nanti saya bikin ulang aja deh. Nggak usah dipusingin. Jadi ini oke. Pertanyaan menarik dari Egi ya, Velgi. USD-JPY DBR kan mas, bukannya kita akan lebih bagus entry di DBD atau RBR? Yes, DBD atau RBR akan lebih bagus. Tapi ini secara struktur ini juga RBR, rally based rally. Walaupun kalau kita lihat per individual candle dia drop based rally. Jadi ini saya bisa lihat sebagai drop based rally. Walaupun ini sebenarnya drop based rally. Tapi oke, secara umum drop based rally oke. Saya secara pribadi menganggap ini strukturnya sebagai rally based rally. Kalau saya, teman-teman cuma lihat bentuk. Jadi saya cuma lihat bentuk. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya, wait a second. Bentuknya seperti ini, drop, base, rally, atau rally, base, rally. Jadi yang dilihat bukan define candle per candle kalau saya, tapi bentuknya rally, base, rally. Jadi ini masih oke. Masih reasonable untuk entry. Dan semua parameternya valid. Kalaupun, yes, kalau dia rally, base, rally lebih clean akan lebih bagus. Tapi pada akhirnya, seperti ini saya masih oke ya. Saya masih menganggap ini rally, base, rally. Kecuali dia bentuknya kayak gini ya. Drop, base, rally kayak gini. Di sini saya nggak oke. Kalau dia di sekitar sini, ini saya nggak oke. Deket-deket pivot. Ini kan dia nggak deket pivot. Oke. Ya ini tidak ideal ya. Bukan the best level in the world. Tapi masih oke. Apalagi karena di sini, ingat ini di kelas basic. Kelas ini saya akan tetap entry walaupun dia drop base rally. Gitu ya. Tapi ini saya pribadi entry di sini. USD-yen di akun saya entry beneran di sini. Rally base rally ya. Apakah pasti profit? Belum tentu. Bisa saja SL ya. Kalau SL ya nggak apa-apa. SL dengan damai berarti. Anyway, USD-yen, oke. Kenapa saya mau ambil? Karena saya gabungkan sama yang bawah. Jadi ini oke, rally base rally, drop base rally. Jadi karena ini level on level saya ambil. Kalau ini cuma drop base rally di sini doang, saya biasanya nggak akan ambil. Audio USD. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Yohanes. Mas, di USD-yen, di H1 kalau lihat ATR daily 80 pips, apakah kita tetap pakai buffer 5 pips? Jawabannya yes. Tetap 5 pips karena itu H1.
Kalau H1 saya lebih prefer 5 pips, kecuali saya entry di atas H1 saya baru pakai daily ATR. Jadi daily ATR hanya dipakai untuk entry di atas H1. Seperti CHF, CAD, SL dengan damai. CAD, CHF mungkin maksudnya, Mas. Apa sudah SL? Saya malah belum tahu. Nanti kita lihat. Audio USD, oke, audio USD ini teman-teman, kalau teman-teman ada yang nonton YouTube saya bahas di YouTube. Tapi ini materi agak advance gitu ya. Kemarin saya bahas di grup alumni juga. Sementara kalau teman-teman entry audio USD sesuai dengan rule, teman-teman lakukan sesuatu dengan benar ya. Nah, ini kemarin saya bahas audio USD. Kalau teman-teman nonton di sini. Oke, kita masuk ke USD CAD ya. Oh, nggak apa-apa. Oke, di audio USD sini saya bilang, teman-teman perlu watch out. Teman-teman nanti nonton aja di YouTube. Teman-teman perlu perhatikan ini. Di sini ada rally, base rally kecil. Sebelumnya menciptakan drop base rally. Jadi ada rally, base rally, ada drop base rally. Seharusnya stop loss-nya diturunkan ke bawah area ini gitu ya. Kemarin saya bahas ini di YouTube gitu ya. Tapi ini memang agak advance. Jadi kalau teman-teman ada yang entry audio USD, which is saya juga entry di akun latihan kita audio USD. Kalau kita lihat di history, saya punya entry audio USD ini ya. Audio USD hit CC target profit 8,7 terus hit SL minus 8,7. Teman-teman saya lihat di sini berarti ini break even point setupnya audio USD kita BEP. Tapi kalau teman-teman lihat di saya Mas DBR tapi dekat proximal atau RBR dekat distal. Saya tetap maunya DBR dekat proximal, RBR dekat proximal. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini setup. Ini kalau saya ngambil gitu ya, saya ngambil kemarin sudah bahas, saya akan pertimbangkan ini. Walaupun gitu ya, kalau kita ngomongin di setup kita secara aturan rule gitu ya, kalau ini yang sedikit membedakan, nanti sedikit advance kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti teknik-teknik tambahan gitu ya. Ya nggak tambahan sih. Gimana ngomongnya ya? Oke, anyway, kita lihat dulu. Kemarin kondisinya teman-teman, waktu di drop base rally, kan area kita cuma segini ya, drop base rally. Ingat teman-teman, saya selalu bilang, drop base rally itu biasanya reaksi dari rally base rally. Saya sering bilang seperti itu ya. Saya akan pakai yang ini aja. Saya akan ini biar jelas. Kemarin saya udah bilang di masa lalu gitu ya, beberapa waktu yang lalu saya udah bilang bahwasanya bahwasanya rally ya, base rally di masa depan akan menciptakan drop base rally gitu ya. Tahu nggak enak kayak itu ternyata. Saya pakai yang lain aja, pakai ini aja. Jadi rally base rally cenderung menciptakan drop base rally. Kemarin saya udah bahas itu, jadi teman-teman ingat-ingat materinya. Jadi kalau kita punya drop base rally seperti ini, hati-hati, saya selalu bilang look to the left gitu ya, lihat ke kiri. Biasanya, tidak selalu, biasanya ada rally base rally. Jadi drop base rally biasanya hanya reaksi dari rally base rally. Artinya, kalau teman-teman mau entry di drop base rally yang ini, teman-teman sebaiknya perhatikan rally base rally yang di sini gitu ya. Rally base rally ini perlu diperhatikan. Oke. Perlu diperhatikan untuk SL-nya, oke. Kita lanjutkan. Anyway, dalam kasus ini teman-teman, saya juga bahas di YouTube tadi ya, di YouTube. Teman-teman nonton aja di YouTube video saya yang sebelumnya, yang 2 hari sebelumnya. Saya juga udah bahas, kalau nggak salah di webinar alumni yang siang-siang, Senin siang yang alumni mana? Yang alumni angkat tangan. Senin siang saya juga bahas audio USD, seingat saya sih saya bahas audio USD. Saya bahas audio USD, bahwasanya idealnya kita ngambil, ya teman-teman nonton ini. Saya bahas. Jadi lebih konservatif dalam SL-nya, saya akan taruh SL-nya di bawah area, karena ini juga area. Ada Mas Tai Lopez, kita tunggu dulu. Teman-teman dengerin itu? Makanya kalau teman-teman di alumni nanti pelan-pelan kan teman-teman belajar. Sekarang kan teman-teman yang penting belajar nyetir motor dulu. Kalau di Survival Mastery kan saya ngajarin teman-teman gimana caranya. Jadi saya bahas di situ. Saya bahas audio USD di sini. Teman-teman nanti nonton ulang boleh audio USD. Saya bilang saya akan geserin SL-nya ke situ karena saya akan pertimbangkan RBR ini sebagai area entry juga gitu ya. Jadi ini areanya segitu ya, harusnya idealnya segitu. Tapi kemarin karena teman-teman masih di tahap belajar nyetir, saya tidak akan nambahin aturan dulu gitu ya.
Saya tidak akan nambahin aturan dulu, makanya saya biarkan kemarin saya akan tetap entry di sini di akun ini. Jadi entry di sini kemarin kita hit shift target kemudian hit SL gitu ya. Kalau saya play gitu ya, Mas Jundra, Mas kita hit shift target kemudian hit SL. Nah kalau teman-teman entry-nya di sini SL karena teman-teman SL-nya di dalam RBR. Ingat drop base rally ini orang bisa lihat, bisa kayak pivot, bisa support resisten. Maka teman-teman bisa lihat. Nah ini yang saya bilang sebagai jebakan pemula, namanya bear trap gitu ya, bear trap. Kalau teman-teman kasih horizontal line di sini gitu ya. Kalau saya kasih horizontal line di situ, teman-teman yang belajar tech conventional technical analysis boleh komen. Kalau teman-teman pasang ini di sini gitu ya, pasang buy di sini, teman-teman lihat harga turun Marubozu dan close below support. Ini teori konvensional technical analysis. Kalau harga drop Marubozu merah kayak gini, Marubozu merah orang biasanya nge-sell. Wah, Marubozu kan penerusan tren dan ini adalah support yang di break pakai Marubozu. Kalau supply di break pakai Marubozu, support di break pakai Marubozu, kemungkinan besar dia akan continue down. Kalau kita buy di sini, teman-teman diajarin kalau teman-teman buy di support, kalau dia di break pakai body candle, seharusnya di cut loss. Jadi yang buy cut loss, yang sell juga cut loss gitu ya. Tapi dia akhirnya continue up. Kenapa? Karena dia masuk ke area di mana terdapat area unfilled order buy. Nah, kalau teman-teman kita lihat, kita nggak apa-apa, teman-teman ya. Kalau teman-teman entry hanya berdasarkan exclusively drop base rally ini, teman-teman hit safety target kemudian SL which is break even point. Tapi kalau teman-teman seperti saya gitu, seperti saya sudah tahu kalau ini gitu ya. Kalau area ini saya akan kasih yang lebih tebal lagi. Yang paling tebal gitu ya. Kalau area ini saya akan kasih warna garis putus-putus. Kasih dot. Nah, kalau teman-teman tahu area ini adalah drop base rally, di mana drop base rally adalah reaksi dari rally base rally quick retest. Jadi sebenarnya area originalnya adalah rally base rally quick retest. Jadi drop base rally ini cuma reaksi. Jadi yang asli adalah rally base rally quick retest continue. Makanya drop base rally ini jadi nggak begitu oke. Nah, makanya saya harus pertimbangkan untuk naruh SL saya di bawah RBR ini. Nah, kalau teman-teman melakukan yang saya lakukan, which is saya bahas di YouTube, maka lagu lama sebelum ikut DA. Ya, jadi kalau teman-teman ngikutin ilmu lama, ya teman-teman, itulah kenapa saya nggak ngajarin support resisten, karena memang ya begitu. Ini salah satu contohnya, kan teman-teman lihat. Support di break pakai Marubozu candle, semua ilmu technical analysis, teman-teman baca semua buku, semua kelas mengajarkan kalau support di break pakai body candle kayak gini, Marubozu lagi panjang kayak gini, orang akan nge-sell di breakout berharap harga continue down, atau kalau dia beli di sini di garis titik-titik ini beli di support, dia akan cut loss karena harga di break pakai body candle. Padahal dia barusan beli, harga barusan masuk ke area di mana terdapat unfilled order buy. Di sini rally base rally. Ingat, rally base rally nggak semua orang bisa lihat. Kalau drop base rally itu kayak pivot, kayak support resistance, orang bisa lihat. Makanya harus hati-hati. Jadi drop base rally ini biasanya sedikit jebakan, teman-teman harus lihat ke kiri, lihat RBR atau DBR di masa lalu, teman-teman harus combine itu untuk jadiin tambahan SL-nya. Gimana bisa tahu ya, Mas? Maksudnya siapa? Saya atau siapa? Yang bisa tahu. Jadi teman-teman kita buy di sini, ini posisinya udah hit TP 1/2. Ini 1/2. Tapi kalau teman-teman cuma belajar drop base rally, impas. Which is okay, which is good dibandingkan orang lain yang belum tahu. Tapi hari ini teman-teman tahu gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini, little nugget saya menyebutnya nih, teman-teman akan dapetin sepanjang perjalanan nanti di grup alumni. Oh, banyak kok tidak plus 2. Oh ya boleh, kalau mau plus 2 juga boleh. Kalau plus 2 kita tambahin plus 2. Kalau plus 2 di situ berarti ya. Di situ kalau plus 2. Nah, kenapa nggak plus 2, teman-teman? Plus 2 itu adalah standar ya. Kenapa saya selalu katakan plus 2? Karena plus 2 itu standar. Jadi biasanya spread beberapa broker itu adalah sekitar 1,2 pip. Jadi sebenarnya gini, kita buy the bid. Nah, ini sekarang saya kasih tahu supaya teman-teman nggak gampang ngapalin. Kita buy the bid, itu kan kita membeli spreadnya. Nah, kenapa saya nggak plus 2? Karena di broker saya, gitu ya. Broker saya, Audi USD-nya, spreadnya cuma 0,8 gitu. Spreadnya cuma 1 pips. Nggak nyampe 1 pips, spreadnya 0,8. Jadi kalaupun saya mau buy spreadnya, sebenarnya saya bisa aja tuh cuma tambahin 1. Jadi dari 62 saya bisa buy di 63 sebenarnya. 63 udah cukup buat saya karena saya buy spreadnya. Sebenarnya gitu. Cuman kalau teman-teman pakai broker umum atau broker hotforex yang mikro kan spreadnya 1,2, makanya kita bikin rata-rata 2. Nih
Ini tadi mana? Yes Mas, Mas Jundra saya yes Mas. Kalau seandainya RBR dekat pivot, apa digabung juga Mas dengan DBR? Nanti kalau ketemu kasus, makanya teman-teman, nanti kalau ketemu kasus teman-teman bisa ini. Jadi saya pengen menjelaskan lewat kasus saja supaya teman-teman dapat belajar kayak ini kan teman-teman dapat kasus lebih ingat kan daripada saya jelasin. Oh ya DBR sama RBR digabung gitu. Daripada teman-teman bingung. Kalau dengan kasus kayak gini teman-teman akan ingat. Oh ini loh contohnya Mas Angga ngambil distalnya ke situ. Saya share ini di YouTube secara free teman-teman. Tapi kalau di YouTube biasanya orang nggak praktek, jadi santai aja ya. Jadi inilah kenapa saya nggak ngajarin support resisten ya. Ya memang begitu. Karena diajarkan di semua buku, diajarkan di semua pelatihan dan kita tahu rata-rata orang mayoritas loss gitu. Jadi kalau ini teman-teman entry di sini, teman-teman udah final target nih, udah hit safety target, udah hit final target, which is saya TP1 sama TP2. Jadi kadang-kadang misalnya teman-teman dulu waktu di alumni teman-teman mungkin lihat, wah saya SL dikit, SL 1 pip, beda 1 pip, SL-nya beda nasib. Teman-teman ingat gak di alumni gitu? Nah, karena saya pelajarin detail-detail kayak gini. Nanti teman-teman di alumni akan pelan-pelan belajar itu ya. Belajar lebih detail lagi. Alright. Jadi by SL sell SL trap, namanya beer trap, lagu lama sebelum ikut DA. Oke, gimana bisa tahunya Mas? Mas Santoso, jadi Mas Santoso plus 2 itu plus spread. Kita bikin rata-rata spreadnya 2 karena rata-rata spreadnya Euro USD, AUD USD itu di broker rata-rata spreadnya antara 1,4 sampai 1,7 gitu ya. Spreadnya sekitar itu. Makanya kita pembulatannya untuk defaultnya kita pakai 2. Tapi kalau teman-teman pakai hot freak zero spread, teman-teman bisa hemat karena kalau hot freak zero spread, teman-teman bisa lihat kalau zero spread, spreadnya memang zero kan gitu. Kalau zero spread saya akan hilangin. Teman-teman kalau zero spread, teman-teman bisa lihat USD spreadnya 0,3, NZD-TP 0,5 gitu ya. Yang lain masih oke-oke. Kecuali beberapa pair tertentu CHF-yen spreadnya memang 2. Kita harus tambahin 2 nanti di CHF-yen. 1,9. Tapi secara umum kalau major pair spreadnya cuma 0,4, 0,5, 0,6, ini Euro USD 0,3, 0,4. Jadi spreadnya memang cukup oke gitu ya. Anyway, kita akan kasih defaultnya plus 2. Kalaupun plus 2 juga nggak apa-apa. Kalaupun plus 2 juga, kalaupun kita plus 2 juga masih oke nih areanya. Alright, AUD USD. Ada pertanyaan AUD USD sebelum saya masuk? Decision point itu Mas kalau di price action. Saya nggak ngerti itu decision point maksudnya. Kok tahu Masnya? Bisa tahu kita pindah ke candle yang di bawah Mas. Ya karena saya tahu basicnya rally based rally biasanya menciptakan pro based rally. Nanti kita bahas. Ada banyak kasus kayak gitu nanti. Cik Gumansor bilangnya MPL, bener nggak Mas? Nggak ngerti saya MPL itu apa. Saya pakai tick mill audio aja 0,2 pips. Ah itu bagus tuh. Spreadnya bagus-bagus ya. Jadi Mas Juna Cigomansur siapa? Berarti sekarang boleh dong Mas praktek spread yang ditampilin trading assistant dibulatkan saja spreadnya? Boleh. Kalau Mas sudah ngerti, berarti Mas bisa tampilin kan di sini ada spreadnya 8. Berarti kalau 8 Mas tambah 1 aja untuk buy-nya. ADS ini 8 bulatkan ke atas jadi 1. Kalau misalnya di sini kita lihat USD CAD spreadnya 0,7, teman-teman bisa bulatkan jadi 1. Euro USD misalnya kalau Mas mau masukin asistennya spreadnya 0,4 dibulatkan gitu ya. Jadi itu spreadnya, teman-teman boleh buy spreadnya dibulatkan. Alright. Ini tadi siapa nanya? Mananya ya? Bukan bocor lagi, udah bablas kayaknya. Apa ya nih? Berharap dibocorin. Saya lagi baca-baca chat sebentar ya. Mas, kapan Mas lihat DBR dan masih memutuskan untuk masuk? Kalau bentuknya, kalau secara struktur dia seperti RBR. Jadi yang saya lihat itu bukan formasi candle ya. Saya lihat strukturnya. Kalau bentuknya seperti ini, dia ke atas gitu ya, rally. Terus dia basing, dalam artian basing itu bergerak menyamping, base, dan rally gitu ya. Selama bentuknya seperti itu, saya masih entry. Kayak AUD USD ini kan memang secara struktur dia drop base rally. Tapi kalau saya lihat secara arah, secara move, secara pergerakan candlenya dia rally, basing, terus rally. Makanya saya masih entry. Tapi saya harus pertimbangkan DBR-nya. Saya akan pakai yang chart saya aja. Nah, kalau teman-teman lihat secara struktur kan masih rally, base, rally. Bentuknya bukan formasi candle per candle. Karena formasi candle per candle ini dirubah time frame-nya, formasinya beda. Nah, kalau dirubah time frame-nya beda lagi kan. Cara rubah ke 120, beda lagi itu. 120 beda lagi bentuknya. Rally, base, rally.
Saya rubah ke 180, beda lagi. Nah, 180 jelas rally base rally, clean, rally base rally. Jadi hati-hati, bukan yang dilihat bukan formasi candle per candle kalau saya, tapi secara arahnya kalau selama dia rally, terus dia basing, nyamping, terus dia rally, good enough gitu ya. Nah, teman-teman akan belajar itu pelan-pelan seiring dengan berjalannya waktu. Ya, there is no shortcut ya teman-teman. Saya berharap ada shortcutnya, tapi teman-teman kan sekarang berada di jalan tol gitu ya. Tapi jalan tol juga harus ngerti baca rambu-rambunya. Oke. Kalau GBP MZD gimana Mas, sampai 4 pips lebih? Ya, kalau sampai 4 pips lebih, nah nanti kita bahas ya GBP MZD. Nah, kita belum sampai ke sana. Mas, gimana cara kecilin di asisten? Di saya besar banget di asistennya. Itu resolusi layarnya. Kalau ngomongin resolusi layar, banyak teman-teman yang lebih jago laptop ya di grup ya. Saya dulu kuliahnya teknik komputer, bukan teknik laptop. Jadi kalau laptop nggak terlalu paham. Kalau komputer nggak paham juga. Oke, akhirnya nemu jawabannya Mas Dodi Wijaya. Oke, harus waspada. Itu yang membuat GA nggak bisa di EA kan. Ya, itu yang bikin rule trading saya tidak bisa di EA kan ya, karena tetap jagoan saya dari EA-nya kan susah nanti. Alright, sekarang kita ke USD CAD. Jadi audio USD di akun real kita, di akun latihan kita break even point teman-teman. Which is okay, break even point nggak ada yang salah, kita buy audio USD, kita TP1, TP2. Tapi teman-teman tahu kalau teman-teman belajar sedikit lagi, teman-teman pelan-pelan teman-teman bisa sebenarnya TP2 tanpa SL. Jadi harusnya teman-teman dapat 3% di akun latihan kita impas. Jadi ya beda-beda dikit gitu yang membedakan saya dengan banyak orang nantinya ya. Nah, yang kayak gini teman-teman di akademi juga nggak banyak yang ngajarin, nggak banyak yang kayak gitu. Di akademi banyak hal juga nggak belajar ini. Jadi kayak gini-gini nih emang susah ya. Kayaknya ya karena saya sangat freak aja gitu ya. Alright, sekarang kita ke USD CAD. USD CAD ini kita nggak ada apa-apa ya. USD CAD kita udah nggak ada setup. Kemarin kita udah bahas USD CAD. USD CAD kita masukkan Al Climate ya. USD CAD. DA lebih mechanical dari EA. Lumayan lah kalian punya hal-hal menarik. Oke. USD CAD climate-nya nggak confirm ya. Kalau nggak confirm kita lupakan. USD CHF. USD CHF ini kemarin kita punya perubahan climate gitu ya. Jadi kemarin kita udah bahas di USD CHF, begitu kita entry, ya kita entry di sini rally base rally, which is saya bilang ini area ini tidak ideal. Kenapa? Karena ekornya panjang banget. Itu teman-teman kalau ingat bentuk yang saya gambar, saya akan gambar sekali lagi. Jadi nggak apa-apa, sekarang malamnya lebih dari 1,5 jam terus, teman-teman harus bayar ekstra kayaknya ke saya. Ya, saya suka sharing teman-teman. Ini bukan masalah harga ya. Saya suka sharing dan saya suka ngasih lebih. Teman-teman, saya janjinya 30 hari, saya bohong. Teman-teman nanti akan dapat lebih dari 30 hari soalnya. Nah, kemarin saya udah bahas kayak gini, rally base rally kalau gitu ya, kalau posisi struktur base-nya kayak gini saya nggak suka gitu ya. Dimana ada ekornya lebih panjang dari ekor lain itu. Saya nggak mau kalau bentuknya begini. Oke? Makanya ini saya nggak entry di kehidupan nyata. Tapi in sake of latihan, ingat in sake of latihan saya akan tetap entry supaya teman-teman tahu bahwasanya teman-teman nggak paham detail kayak saya pun, teman-teman selama teman-teman ngikutin rule yang benar, ngikutin climate, ngikutin UFO, ngikutin EMA 9, tetap akan survive. Ingat judulnya survival to mastery. Teman-teman yang penting fokus sama rule, teman-teman fokus sama EMA, teman-teman fokus sama climate, teman-teman fokus sama EMA yang dekat-dekat proximal, fokus sama UFO, teman-teman akan baik-baik saja walaupun mungkin belum sebanyak saya profitnya. Karena gantengnya kan beda masih ya. Nah, teman-teman lihat, kemarin kita buy di sini, begitu climate-nya berubah, kita akan pindahin TP-nya ke area terdekat. Kemarin kita punya area terdekat di sini, kita pindahin TP-nya ke sini, saya keluar dalam kondisi profit sedikit gitu ya. Nah, salah satu UFO terdekat yang ada itu di sini kemarin, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini adalah UFO terdekat ya. Jadi teman-teman bisa geser TP-nya ke UFO terdekat di sini dua-duanya. Saya kemarin geser di bawahnya lagi. Oke, jadi kemarin untuk kasus USD CHF, tadi ada yang banyak nanya USD CHF. USD CHF karena ketika entry, buy kita ke field, harga naik, terus climate-nya berubah, maka kita akan pindahin. Ingat kalau climate-nya berubah atau expired, kita akan pindahin semua TP kita ke rival UFO di edge time frame. Jadi manapun rival UFO terdekat di edge time frame, teman-teman pindahin TP-nya ke sana gitu ya. Jadi kemarin kasus USD CHF saya keluar dengan profit sedikit. USD CHF ini saya intervensi, saya keluar manual kemarin.
Karena saya pas kebetulan lagi lihat, saya keluar dengan profit 1,4 dolar, ya, 1,4 dolar 1,38. Jadi USD CHF nggak SL gitu ya, nggak loss. Atau teman-teman mungkin loss dikit kalau teman-teman ngikutin rule ini, teman-teman pindahin ke rival UFO terdekat, mungkin teman-teman loss dikit atau TP dikit. Tapi mendingan daripada teman-teman SL di sini dan loss banyak ya. Kenapa SL ya? Karena climate-nya berubah. Kalau climate-nya berubah berarti kita udah hoping kalau kita nahan. Ingat, kita harus trading only based on statistical advantage. Kita hanya trading berdasarkan statistical advantage ya. Karena kalau teman-teman pakai statistical advantage berarti teman-teman tahu kalau climate-nya sudah berubah, berarti udah waktunya udah harus keluar. Karena kalau teman-teman kan ingat, step 1 kan climate. Kalau climate-nya udah berubah, maka teman-teman udah hoping kalau masih nahan. Maka caranya adalah kita geser. Ingat, rule-nya adalah geser. Saya akan tulis di sini. Jika climate berubah atau gitu ya, atau STD-nya lebih besar, atau current lebih besar dari STD, maka move TP ke rival UFO terdekat di edge time frame. Atau teman-teman boleh simply close gitu aja, tapi ada dua cara, boleh di close gitu aja atau ini ya. Alright, ada pertanyaan USD CHF. Tadi siang biru tebel. Oh, nggak tahu kalau tadi siang biru tebel. Kemarin waktu saya lihat begitu dia sudah tidak valid, saya langsung close ya, saya langsung keluar ya. Saya juga SL sesuai plan. Kalau SL ya nggak apa-apa, selama risk-nya adalah risk yang sesuai nggak apa-apa. Baru aja SL tapi sesuai plan ya. Saya keluar karena begitu climate-nya berubah. Saya idealnya kemarin kita geser SL-nya, TP-nya ke sini, jadi kita akan loss sedikit kemarin begitu kita climate-nya berubah, teman-teman geser ke sini. Cuman kemarin saya ngambil di area drop yang ini, kita juga geser ke situ dan tetap keluar dalam kondisi profit. Oke, sekarang NZD USD sedikit input ya, sudah agak malam. Sudah 52 menit. Mati rasa. NZD USD ini kita nggak ada setup ya, teman-teman, kita masih seperti kemarin. Kemarin kita punya setup di sini yang kita tidak boleh entry sebaiknya karena rally based rally ini EMA-nya tidak masuk ya. Karena EMA tidak masuk, kemarin kita nggak entry, jadi kita nggak ada posisi. Sekarang Euro GBP tadi kalau nggak salah Mbak Felgi, saya manggilnya Mbak atau Ci atau Felgi aja. Tadi ngechat saya nanyain Euro GBP gitu. Euro GBP sah tadi, dia mau nanya. Saya ada mana pertanyaan tadi? Kalau nggak salah di sini. Tadi Felgi nanya, bentar saya lihat chatnya. Aduh, chatnya udah nggak ada. Tadi seingat saya dia nanya ini, di sini posisinya. Nah, come on, magic. Oke, jadi dia nanya tadi, posisinya dia punya UFO ini, ya ini ada UFO. Sama UFO-nya ini, yang ini rally based rally, yang itu drop based rally. Ya. Dia overlapping ya. Nah, pertanyaan boleh nggak digabung antara drop based rally sama rally based rally ini? Saya bilang areanya valid karena EMA-nya ada di dalam gitu, EMA-nya ada di dalam dan EMA-nya ada di dalam, makanya saya pilih yang rally based rally ini aja. Gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita munculkan setting, ya teman-teman setting, terus teman-teman mau masuk ke skill, teman-teman munculkan indikator name label, kita bakal tahu bahwasanya yang pasangannya adalah yang ini, auto UFO 2H ke 2H. 1H. Berarti pasangan ini sama ini gitu. Jadi tadi pagi basically saya tadi siang kayaknya saya bilang sama Mbak Felgi, aneh ternyata. Oke. Saya bilang ambil yang bawah ini aja gitu ya. Ambil yang bawah ini aja, dan kalau ngambil di sini berarti harusnya kita akan entry di sini. Empat satu dikurang 536 ya di situ. 1,536. Nah, di sini dia jatuh di dalam UFO lain. Nah, kalau jatuh di dalam UFO lain, nah ini balik lagi, ini udah advance ya, teman-teman. Ini advance ya, ini harganya oke karena dia break new high, dia bikin new high, dia break this high gitu ya. Jadi area UFO-nya kuat, ini rally base rally gitu ya. Retest, sebenarnya dia udah rally base rally retest gitu ya. Kalau saya gitu ya.
Kalau saya yang entry ya, kalau saya yang entry saya ambilnya nggak akan seluas itu. Tapi balik lagi ini udah advance teman-teman, pelan-pelan nanti. Kalau saya yang entry gitu, saya akan ambil areanya segini. Karena saya tahu nih rally base rally dia udah retest sedalam ini gitu ya. Udah retest segini. Come on. Jangan. Allah. Fakta dia udah masuk sampai ke sini gitu ya. Fakta dia udah masuk sampai ke situ harganya. Ini nggak apa-apa, saya selipin sedikit-sedikit advance. Ini kan rally base rally. Teman-teman bisa, kalau ada yang nanya, Mas nggak suka ganti 55 ke 60 nggak? Ya ganti. Gantinya bukan untuk nyari setup, tapi gantinya untuk adjust proximalnya. Saya bisa adjust proximalnya. Misalnya, oke, saya akan entry di sini gitu ya, di body yang ini gitu ya. Ini kalau mau menghemat, mengecilkan area caranya gitu ya. Kita taruh ini di bodinya sini, karena dia udah nggak fresh gitu. Karena ini rally base rally sudah nggak fresh, harga udah retest sekali, saya bisa ambil bodinya aja. Nah, kalau ambil bodinya aja itu lebih hemat gitu ya. Jadi dengan move yang lebih sedikit, kita bisa dapetin TP yang lebih jauh gitu. Kalau saya akan ngambil segini gitu ya. Tapi kalau misalnya ngikutin rule gitu ya, Velgi mungkin akan ngambil segini tadi. Ditambah, ini tambah 2 ya, berapa tuh? 5960 di 62 berarti ya. Ambilnya segitu ya. Entry-nya akan sedikit di atas, entry-nya di sini saya akan entry di bawah situ. Saya akan kasih, nah, ini perbedaannya. Kalau ada yang entry selebar ini, which is totally fair, ya, totally fine ya, sah ini ya. Oke, kita akan play. Ternyata kalau saya ngambil entry di bawah, saya nggak ke-field ya. Kalau saya ngambil entry di bawah, saya nggak kepanggil gitu ya. Oh, kepanggil dong. Oh, nggak kepanggil ya. Atau kepanggil ya, sama aja. Ini areanya valid, oke ya. Ini udah 1/2, dimanapun entry-nya udah profit 1/2. Mana? Velgi-nya mana? Tadi kayaknya ada, saya lihat dia ngecek. Velgi tadi jadi entry nggak Euro GBP ini? Kalau entry, teman-teman, oke, ini cukup bagus ya. Jadi teman-teman dengan ilmu basic sekalipun, teman-teman dengan ilmu basic yang teman-teman punya, teman-teman juga udah oke kok. Kalau teman-teman tadi ngambil segini, kan ini oke nih. Kita lihat Euro GBP climate-nya confirm 1/4 gitu ya. Kita punya area rally base rally, walaupun tidak fresh nggak apa-apa, rally base rally retest. Kita punya EMA 9, yang penting EMA-nya dekat-dekat proximal gitu ya. Oh, udah. Kalaupun teman-teman tadi ada yang combine gitu ya, namanya dekat-dekat proximal, rally base rally, kita entry di situ ya udah. Ini udah profit. Udah 1/2 ya. Ini udah confirm 1/2. Oke, ini pasti 1/2 Euro GBP. Jadi gimana? Profit entry-nya di mana? Stop loss-nya di mana, Velgi? SL-nya di mana? Entry-nya di harga berapa? Coba di chat nanti saya lihat. Mas, USD Euro GBP sudah second test berarti lower probability? Yes, lower probability, yes. Tapi masih reasonable selama masih ada UFO-nya. Mas, ketika area di adjust proximal untuk EMA 9 juga ikutin di adjust nggak? Enggak, EMA 9-nya kan nggak di adjust. EMA 9-nya biarin. Yang penting kita ambil rally base rally ini. Yang di adjust proximal ya, kalau distal nggak bisa nego. Distal hanya boleh menjauh, nggak boleh mendekat. Jadi distal, ingat rule-nya 1. Kalau kita mau adjust, nanti adjust-nya pelan-pelan ya. Kalau belum bisa adjust, ingat teman-teman, kalau nggak bisa adjust, teman-teman ngikutin rule baku pun tetap teman-teman masih profit kok. Selama money management-nya benar, RR-nya benar, gitu, pakai rule baku pun tetap profit. Cuman kalau pakai saya nanti lebih tajam lagi gitu aja paling. Kalau di adjust, teman boleh proximal, boleh menyempit gitu ya. Menyempit apa ya? Proximal boleh mendekat gitu. Nah, biasanya saya ngambil ekor lain yang lebih pendek. Distal hanya boleh menjauh. Contoh, ingat kasus AUD USD. Nah, gitu aja. Ingat kasus AUD USD. Jadi kalau di adjust gitu. Nah, ini teman-teman, ini rally base rally ini kalau dia jatuh di dalam area lain, di luar area lain, boleh nggak kita abaikan ya, pilihan nanti teman-teman pelan-pelan bisa belajar. Kalau sebenarnya kalau kayak gini tetap boleh diambil, nggak boleh aja sih sebenarnya, walaupun dia jatuh dalam EVO lain. Tapi kalau teman-teman mau combine boleh nggak? Ya boleh kalau di combine, tapi lebih lebar lagi ya.
Kalau teman-teman ngikutin rule bakunya gitu ya, teman-teman akan entry di combine segini. Gitu ya, segini mungkin. Ini angkanya berapa coba? 21 kurang 5, 16 berarti. Kalau teman-teman di combine pun, ingat rally base, di combine teman-teman entry buy masih 1:1. Jadi sebenarnya masih profit selama teman-teman ngikutin rule, walaupun teman-teman belum setajam saya. Jadi teman-teman ingat, basic yang kita ajarkan di kelas ini sudah terbukti making money. Nah, kalau teman-teman mau bertumbuh lebih cepat lagi, nanti kita akan ngomong di grup alumni. Jadi sekarang teman-teman fokus follow rule dulu. Sampai di sini jelas? Euro GBP ada pertanyaan? Oke. Kalau satu area di testing, area itu idealnya berapa ya, Mas? Maksudnya apa ya? Kalau satu area itu di testing. Kalau sudah retest kayak gini nggak apa-apa. Selama UFO-nya masih gambar, berarti masih valid, Mas. Simple, sesimpel itu. Selama UFO atau UFO masih gambar area itu, berarti masih valid, walaupun sudah tidak fresh. Ya, Euro GBP harusnya profit ya. Saya nggak entry, teman-teman. Kalau yang saya tidak bahas secara live, saya nggak akan entry. Jadi harusnya kalau saya ikutan entry, saya punya profit lebih dari $15. Kalau seharusnya, kalau saya entry, saya udah profit lebih dari $15. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan saya cuma entry ketika live malam doang. Kalau kayak tadi Euro GBP saya nggak entry. Nanti teman-teman akan lihat ada beberapa setup lain yang cukup bagus. Euro AUD, kita percepat. Come on. Saya akan ngebut teman-teman ya, sedikit ngebut, nggak apa-apa ya, karena sudah 1 jam ya. Saya akan sedikit ngebut, saya akan selesaikan. Euro AUD, climate-nya 5 dari 5 gitu ya. Kemarin kita punya area di atas itu yang kita monitor, drop base drop yang di atas itu kita monitor, tapi nggak kita ambil ya drop base drop. Kemarin Mas Julius kayaknya nge-marking area ini ya. Kalau dia entry di sini, which is sah gitu ya. Saya nggak suka karena layout-nya hesitation ya, nggak suka, bukan makanan saya. Tapi ini teman saya lihatin drop base drop, attempt to come back, continue down. Jadi kalau kemarin ada yang entry di sini sah. Mas Julius ya, Julius Chandra Wijaya jadi entry nggak di sini kemarin? Mana ya? Mas Julius, where are you? Kemarin entry di sini, kalau Mas entry di sini udah 1:3 ini kayaknya. Coba. Kemana? 79 tambah 7, 79 tambah 7, 86. Oke, berarti areanya di situ. Ini udah 1:3 ya, Mas Julius, kalau teman-teman entry ya. Ini drop base drop, attempt to come back. Ini ada EMA 9 di dalam area, kita punya climate confirm. Pokoknya gini teman-teman, selama teman-teman patuh sama nggak jadi Mas, oke, nggak jadi nggak apa-apa. Saya nggak suka, saya nggak menyesal, karena saya nggak suka karena layout-nya hesitation. Kalau ini layout-nya Marubozu, ya teman-teman bisa lihat, yang saya permasalahkan adalah ini. Ini layout-nya hesitation, karena dia close-nya di sini. Kalau dia close-nya lebih ke bawah sini, ini saya pasti ambil. Kalau close-nya nggak ke bawah sini, saya pasti ambil Euro AUD. Saya pasti ambil, oke? Saya nggak ambil, tapi kalau tak pikir kemarin tidak ambil, kalau tidak ambil profit, kalau nggak ambil berarti nggak apa-apa. Euro CAD nggak di marking sama auto info, betul nggak di marking karena layout-nya kurang. Kalau layout-nya oke, dia pasti akan diambil. Euro AUD teman-teman, kita kemarin punya 2 area yang kita monitor ya. Kita monitor area yang ini sama yang ini gitu ya. Climate-nya confirm, sekarang climate-nya udah nggak confirm, jadi kita nggak akan entry. Kemarin kita monitor area ini, cuman EMA-nya nggak masuk ya, karena EMA-nya nggak masuk kita nggak jadi entry. Kemarin ada yang marking area ini. Kalau ada yang marking area ini, Kalau ada yang marking area ini ya valid nggak sih? Ya valid sih, cuman lower probability. Nggak valid ya, karena EMA-nya deket-deket distal gitu ya. Saya nggak entry di sini, saya monitor yang atas ini nggak masuk, jadi kita nggak ambil. Bukan makanan kita gitu ya. Kalau ada yang entry di sini, ada yang entry di sini, Eurochart. Nah, kalau entry di sini salah satu contoh mengecilkan area. Ini saya kasih contoh lagi, Mas Arnold Johnson. SL Mas Eurochart. Oke, DBD. Oh, Eurochart pakai 60 ya. Drop base drop, entry, EMA-nya di situ. Oke, drop base drop di situ. Clean, new high, proximal. Sempat safety target nggak, Mas? Nih Mas Onga Hermanto nanya climate-nya nggak valid. Nanti kan dibahas di grup alumni ya. Skor climate buat saya gimana gitu ya. Kalau ingat ya. Kalau suka ikutin webinar alumni sih ingat harusnya. Nih kalau tadi ada entry di sini Mas Arnold ya yang entry ya. Head safety target. Oh ini harusnya udah safety target sih. Harusnya safety target. Harusnya safety target. Berarti impas ya Mas Arnold ya. Safety target.
Oke, BEP Eurochat. Alright, Eurochat ada entry di sini sah ya. Kalau teman-teman ada entry di sini ini sah. Walaupun sedikit lower odds karena EMA-nya enggak, kita maunya EMA-nya dekat-dekat proximal, tapi oke, lower odds. Euro CHF. Ingat teman-teman, kalau teman-teman pakai MM yang benar, pakai risk reward yang benar, dan fokus sama rule gitu, harusnya teman-teman akan survive. Euro CHF nggak ada, Euro NZD, ya impas. Euro NZD, klaimnya confirm. Kita kemarin monitor area ini, monitor ketat, saya tulis, ternyata valid ya. Ada yang entry di sini Euro NZD? Ini kemarin saya tulis monitor ketat malam-malam. Ingat, kalau teman-teman ingat, ini saya tulis monitor ketat. Euro NZD kalau saya mundurin. Ingat ini rally base drop. Saya nggak ambil ya. Kalau saya ambil ingat teman-teman, saya akan pertimbangkan untuk di sini. Ini dia drop base drop menciptakan rally base drop. Ingat, ini drop base drop menciptakan rally base drop, maka saya akan pertimbangkan untuk SL di atas itu. Ya. Cuman karena ini kemarin di grup yang non alumni, saya akan tetap bahas areanya segini. Dan tidak selalu ini kan cuman kayak hati-hati. Ini konservatif. Ini saya drop base drop konservatif, saya akan taruh SL-nya di atas itu. Tapi kalau teman-teman magic, kita keluarkan magic-nya. Jadi ini kasusnya seperti audio USD dibalik gitu ya, Euro NZD. Ini saya punya drop base drop ini. Ayo magic. Oke. Nah, teman-teman saya lihat ini drop base dropnya di sini. Ini kita kemarin monitor ketat dan akhirnya happen to be valid gitu ya. Saya akan taruh entry-nya di situ. SL-nya 69. Berarti 69 tambah 7, 76. SL-nya di situ ya. Kita play, mana play-nya? Kita play. Kita lihat adanya valid ya, harga masuk, EMA-nya ada di dalam ya. Ini masuk yang kedua juga ada di dalam, hit safety target 1/1, turun. Oke, sudah 1/2 ya. Kalau teman-teman final targetnya 1/2 berarti udah profit di sini. Euro NZD ya. Euro NZD. Jadi teman-teman nggak usah apa ya. Untuk sementara tugas teman-teman adalah ngikutin aturan dasar ya. Ini rally, walaupun ini rally base drop, kalau saya pakai ini berarti saya akan pertimbangkan untuk SL saya di atas ini gitu ya. Plus minus kalau SL-nya di atas itu berarti TP-nya akan sedikit lebih jauh. Berarti mungkin belum 1/2 atau sudah 1/2. Berarti di situ. Kemarin saya bahas, nonton replaynya yang kemarin Euro NZD, kemarin kita bikin monitor ketat dan sekarang sudah 1/2, berarti clean ya Euro NZD. Profit ya. 1/1, 1/2 clear. Gampang. Easy money. GBP JPY. Wah, mesti belajar setup SL nih Mas, agak ngeri-ngeri. Apa setup SL itu maksudnya apa? Saya ambil dengan SL dinaikkan ke shadow-nya. Shadow man. Alright, ini nggak oke ya. Kemarin climate-nya sekarang nggak confirm. Kemarin juga harusnya expired sudah. GBPN climate-nya expired. Kita nggak ada apa-apa di situ. Bolak-balik harganya kita nggak akan ambil. GBP AUD. GBP AUD ada yang entry di sini kemarin di 60 kalau nggak salah ya. Ini kita monitornya atas tapi nggak kepanggil ya. Monitornya atas nggak kepanggil. Nggak tahu kayaknya NFC punya setup di situ atau siapa ya? Atau saya. Kemarin kayaknya ada atau saya atau di grup alumni ya. Kemarin saya ingat saya pernah bahas ini. Kalau saya coba di trading view saya. Trading view saya tuh nggak ada auto UFO-nya teman-teman. Nah ini trading view saya nggak ada auto UFO-nya supaya loadingnya lebih cepat ya. Ini drop base drop. Kemarin kita bisa entry di sini nih oke. Jadi ini sih nggak masuk EMA-nya. Tapi ini masuk ke area. Jadi ini unfill order, ini fill order ya. Ini kita nggak ambil ya, kita nggak ambil. Bukan makanan kita. Tapi saya marking dan ternyata work very good. Alright. Saya pakai ini aja lah ya, GBP AUD. GBP CAD supaya cepat yang tanpa UFO. GBP CAD. Oke, GBP CAD kita punya area ini, drop base drop. Oke guys, kita pakai ini aja. Yang basic dulu, GBP CAD. GBP CAD klaimnya confirm 5/6 gitu ya, klaimnya confirm. Kemarin kita punya area ini ya, kita monitor rally base drop ini. Ini nggak valid ya, emangnya nggak masuk ke area, ini kita nggak entry. UFO-nya juga nggak ada. Ini kalaupun kita punya area di atas ini, drop base drop, ini UFO-nya udah terlalu jauh.
EMA-nya udah terlalu jauh, jadi kita lewatin GBP CHF. Udah 1 jam 9 menit. GBP CHF. Oke, GBP CHF sekarang kita punya climate confirm 4 dari 6 gitu ya. Kemarin kita marking area itu. Ini drop besok, saya bilang saya nggak begitu suka sama ekornya ini, walaupun happen to be dia balik dan profit sih. Sebenarnya ini profit. Ini saya nggak suka karena ekornya nggak asik ya. Ekornya terlalu tinggi, saya nggak suka. Walaupun secara struktur ini oke ya. Secara struktur ini oke. Teman-teman punya PLN. Yang namanya PLN kayak gitu. Terus drop base drop. EMA 9, quick retest continue. Jadi makanya saya selalu bilang ke teman-teman, walaupun teman-teman belum tahu quality of the zone gitu, teman-teman belum tahu mana zone yang kayaknya kurang oke. Selama teman-teman berpatokan sama rule baku ya, rule baku dulu. Jadi sekarang fokus ngelatih rule baku climate, EMA, UFO, climate, EMA, UFO, teman-teman akan survive anyway. Jadi itu yang teman-teman perlu pahami. Nah, nanti baru kita belajar lebih akurat lagi di grup alumni. Tapi teman-teman nanti akan mentah kalau langsung belajar sama alumni, terus saya bahas yang advance banget gitu, tapi teman-teman basicnya belum nangkep, nanti mentah. GBP NZD. GBP NZD, GBP NZD, GBP NZD, ini ada area di sini. Mana kita punya area UFO di sini nggak kepanggil ya? Ini ada UFO-nya harusnya. Oke. Yang bawah ini ada area UFO ya. Ini drop base drop, ini UFO ini valid, cuman dia level on level terlalu luas. Kalau digabungin terlalu lebar ya, kita nggak ambil. Dan ini juga sekarang EMA-nya di sini dan harganya terlalu jauh. Ini kayaknya nggak kepanggil juga. Lupakan. Audi JPY, Audi JPY siapa yang entry? Audi JPY harusnya TP 1/2. Ada yang entry Audi JPY? Angkat tangan. Audi JPY ada yang entry. Ini area kita kemarin. Drop base rally. Kayaknya kode ini entry Audi Yen. Kode ini nggak hadir tapi kayaknya. Hari ini kode ini lagi live apa namanya? List building mastery. Kode ini aliran replay sekarang ya. Ada yang entry di sini kemarin. Areanya ini ya. Areanya adalah ini. Areanya level on level sampai sini ya. Jadi ini rally base, EMA-nya di situ. Rally base, EMA-nya di situ. Jadi kalau teman-teman areanya sekitar segitu ya, 97 berarti 92. Nah, teman-teman tambahin aja, misalnya kita mau tambahin 21 tambah 2, 23. Oke, entry-nya sekitar itu ya. Ada yang entry di sini, USD Yen. Saya, Mas Yolfit, saya TP2, Mas Diki. Saya nggak kepanggil Audi CP55. Kok bisa nggak kepanggil? Harusnya kepanggil dong, kalau ngambilnya rally base rally dengan itu. Lagi gara-gara spread. Mas Benny ngirim apa nih? Mas Benny ngirim ini. Mas Benny. Apa ini? Oh, dia ngambil yang bawah. Harusnya ngambil yang atas juga dong. Yang atas masih di marking. Yang bawah. Dia ngambil yang bawah doang. Yang atas masih oke kok. Alright. Saya juga ambil, saya entry beneran di akun saya entry, teman-teman lihat. Sangat menarik. Kenapa menarik? Karena datangnya Marubozu. Boom. Kalau datangnya Marubozu, orang takut kan. Wah, Marubozu penerusan tren down market. Ya. Marubozunya break support di masa lalu. Ya. Ini kan harga TIS mantul terus jadi support, terus break support. Nah, ini namanya bear trap. Ya. Ini kan support namanya kalau di teman-teman belajar ya, support. Dan dia udah bikin kayak gini kan. Makanya perlu perhatikan, kita perlu beberapa time frame, kita perlu lihat EMA 9 di time frame yang lain gitu. Kalau teman-teman cuma kayak gini, wah ini continue down market, break support, boom gitu ya. Dia belajar inverted head and shoulder segala macam, terus dia akan posisinya akan nge-sell gitu ya. Konvensional technical analysis akan nge-sell, kita tahu kita berada di area UFO buy di mana ada EMA 9 dan UFO, kita beli di situ. Dan kita ngebut aja, sekarang sudah 1/2 ya. 1/2. Kalau teman-teman entry-nya tidak +2 ya, kalau spread-nya bagus, brokernya bisa entry di sini udah 1/3 ya. Nah, kenapa saya tetap entry di sini? Karena saya udah di retest ya, drop base udah ke retest dikit, jadi saya akan ambil tuh rally base kali. Siapa yang profit? Oke. Sell kata Mas Tuadi, saya ketawa. Jadi itulah kenapa kalau Mas Angga rekomendasikan buku dong untuk pemula, saya nggak berani rekomendasiin, saya nggak berani ngasih sesuatu yang saya nggak yakinin gitu ya. Kurang beberapa piece TP3 ya nggak apa-apa. Kurang beberapa piece TP3 Mas bisa geser SL-nya ya. Kita bisa geser SL-nya ke sini. Kalau Mas Andi ya, Mas Andi nonton ini. Mas bisa lihat di sini kita punya area UFO ya.
Geser aja SL-nya ke sini ya. Beberapa pips di bawahnya, 5 pips di bawah ini berarti either pilihannya profit dikit atau profit ke TP3 sekalian. Oke. AUDJN, CADJPY. Jadi teman-teman audien saya juga nggak entry di sini di akun latihan kita, saya nggak entry, tapi di akun saya entry. Saya hari ini ada 3 posisi, cuman ada yang SL nggak? Coba saya lihat. Tadi pagi saya lihat 3 posisi TP semua. Cuman CADCHF katanya udah SL, saya belum tahu. Oh, CADCHF SL ya. Saya berarti punya 3 posisi, CADCHF SL, AUDJP, TP2 ya. Ya, saya masih profit hari ini, masih profit lumayan banyak. Dan masih ada beberapa posisi running. Ada 4 posisi running. Ya. Oke, saya salah ambil UFO-nya, Mas. Tommy, mana fotonya? Apa foto apa nih yang diminta? Kok saya ketinggalan? Oke, Eurochat kita close. CADN nggak ada yang menarik ya. Kita punya area di sini. Drop base rally ini terlalu rame ya. EMA-nya udah terlalu jauh nih, saya nggak gitu oke. Ini drop base rally saya nggak akan ambil. Kita lihat climate-nya. Climate-nya juga nggak jelas, mati aja. CHF JPY. Saya salah ambil UFO-nya. Nggak apa-apa, latihan. Aman. CHF Yen dia membentuk petir gitu. CHF Yen nggak ada area yang menarik ya. Belum ada area yang menarik. Ini area yang perlu kita monitor ya. Ini konsep ini drop base rally ya. Jeleknya ini drop base rally ya. Allah. What happened? Jangan saya lihat ini ada rally base rally di sini. Ini calon ya. Perhatikan monitor ini. Ini drop base rally ini monitor, tapi kalau kayak gini saya akan pertimbangkan untuk SL saya di bawah pivot ini ya. Jadi ini saya akan ambil drop base rally. Jadi SL saya akan di bawah sini. Tapi kalau teman-teman ngambil SL-nya ke sini, which is totally fine, ini sesuai rule, belum tentu SL juga kan gitu ya. Kalau ya selalu ada pro dan cons. Kalau teman-teman ngambil SL-nya di bawah sini, areanya lebih lebar, ya lebih kecil kemungkinan SL-nya, tapi TP-nya juga lebih jauh. Tapi ini belum, kita masih nunggu Al-EMA ya, Al-EMA yang naik ke sini. Nah, kita nunggu EMA-nya ke sana ya. Jadi kita nunggu EMA-nya begini. Nanti baru kita ambil ya. Sekarang belum valid, oke? CHF Yen ditunggu aja. Ini sih sudah jadi PLN ya, ini udah oke. Kita sudah punya PLN di sini. Saya cepet aja lah. Ini PLN-nya dari bawah sana ngambilnya. Teman-teman bisa lihat ini PLN. Anjay JPY. Masa enggak? Gimana kalau kita mau trailing stop tapi area yang terbentuk itu areanya lebar sehingga bikin profitnya jadi lebih dikit? Gimana tuh Mas? Ya kalau lebar ya nggak apa-apa itu kan. Mendingan profit dikit daripada loss kan. NZDJPY kita nggak ambil ya, nggak ada area yang kita ambil. NZDJPY klaimnya nggak confirm. AUDCAD. Expired climate-nya expired. Tapi kalau teman-teman lihat, nah ini sekali lagi, ini saya cuma ngomongin probability ya. Ini kemarin saya marking ini drop base rally. Ini UFO plus EMA itu sendiri sudah lumayan. Drop base rally UFO plus EMA, teman-teman kalau teman-teman cuma fokus sama UFO plus EMA doang. Ini jelas-jelas area yang very low quality, ternyata bisa aja work kan gitu ya. Pertama setupnya drop base rally. Sebelah kirinya rame gitu ya, white space ya, drop base rally di dalam white space, tapi ada EMA 9-nya, teman-teman lihat retest tetap profitnya tetap 1/3. Tapi ini kita nggak entry ya. Sekali lagi ini saya cuma ngasih pengetahuan ke teman-teman bahwasanya teman-teman saat ini teman-teman tuh sudah dibekali dengan rule yang lumayan. Rule yang probability-nya lumayan. Karena kalau teman-teman fokus sama climate yang oke, sama area UFO, sama EMA 9 dekat-dekat proximal, maka harusnya oke. Apalagi kalau teman-teman nanti belajar rally base rally lebih oke lagi. Jadi ini sebenarnya knowledge yang udah cukup menurut saya teman-teman, udah bisa nyetir gitu ya. Tinggal nanti latihan jadi pembalap aja ya. Pemuda berbadan gelap ya, pembalap. Kalau nggak begitu cut loss langsung nggak Mas, dan itu nggak melanggar rules. Ya kalau di cut loss langsung tanpa aturan ya melanggar. Jadi gini, disebut melanggar rules kalau ada rulesnya apa? Mas rulesnya apa? Rulesnya cut lossnya gimana? Kalau rulesnya jelas ya nggak melanggar rules. Kalau rulesmu nggak jelas ya bingung ya melanggar rules jadinya. Jadi yang harus konsisten kan rulesnya.
Rules-nya kan nggak harus sama dengan saya, yang penting konsisten. Kapan trailing stop, rules-nya kayak gimana sih ya dibikin aja. Nah, kalau saya trailing stop di area UFO terdekat. Balik lagi, saya tidak melakukan trailing stop loh. Ini saya tadi cuma saran. Kalau aliran trailing stop, kan saya bilang, kalau Mas sandi aliran trailing stop, silahkan digeser. Saya bukan aliran trailing stop, saya biarin SL-nya dan TP-nya di tempat yang seperti seharusnya dia berada. Gitu ya. Audit CHF tadi ada yang nanyain area ini ya. Area ini. Ada yang entry di sini? Kalau ada yang entry di sini, kita lihat. Kalau entry di sini profit atau SL. Kalau ada yang entry di sini, saya akan bunuh dulu UFO-nya sementara biar nggak banyak. Siapa yang entry di sini? Angkat tangan. Audit CHF. Valid ya, audit CHF ini valid ya. EMA-nya di dalam area ketika masuk, climate-nya juga masih confirm. Kita lihat kalau entry di situ. Teman-teman kalau mau SL-nya entry-nya berapa, kita masukin aja ke spreadsheet kita ya. 6283 gitu ya, teman-teman masukin ke sini. Audit CHF, posisinya buy gitu ya. 0,6283, 0 apa 1 depannya? 0,62732. 0,62732, teman-teman langsung tahu. Entry-nya 6285, 6268. Udah langsung selesai. 6285, 6268. 6285, 6268. Oke. Kalau teman-teman ada entry di sini, ini harga masuk area entry hit TP1, hit TP2, retest lebih dalam lagi, nggak kena SL, ini hampir SL. Ini belum SL ya, ini harusnya belum SL. Hit TP1, TP2. Oke, harusnya ini profit trade di audit CHF. Kena SL Mas, kena SL mungkin karena demo account ya, karena kalau demo account biasanya spreadnya memang agak mabok gitu. Kemarin Mas Beni mungkin nanti bisa share. Demo account itu sudah lumayan mabuk ya. Saya kok kena ya Pak Ben. Entry UFO bawah tidak valid Mas. UFO yang rally yang bawah ini nggak valid ya, karena emangnya kelewatan. Kalau ada yang entry di sini ya boleh nggak? Ya boleh, tapi ini nggak valid, emangnya kelewatan. Ini UFO yang bawahnya. Audit CHF, kita audit NZD. Good, TP2 di HFSL dia. Oh ya? Oke, lihat audit CHF. Kita lihat di HFSL nggak? Forex SN2, audit CHF. Saya nggak entry soalnya. Jadi saya nggak tahu. 30 days challenge. Nah, kita punya buy limit di bawah. Ini tadi saya mau cancel ya teman-teman, tapi saya nunggu teman-teman gitu ya. Ini di akun latihan kita. Kita punya audit CHF sama GBP NZD. GBP NZD harusnya udah lewat, kita cancel dulu, kita delete ya. Cara cancelnya teman-teman klik kanan, modify or delete order, terus delete, itu cara pertama. Cara kedua, langsung aja di sini di kanan ada tombol silangnya delete. Yang audit CHF kita juga udah nggak valid, delete. Ini delete. Kita cuma punya satu setup hari ini USD Yen. Oke. Audit CHF kalau entry di situ di berapa sih angkanya? 68 tadi ya. Enam dua enam delapan 6285 6285. Not this one. 0,6268. 6268 SLO ya, di HFSL ya. 6268 SL. Very sad ya. SL, oke. Kalau SL ya nggak apa-apa. Harusnya udah kepanggil di sini ya. Berarti impas dong kalau SL. Karena entry-nya 6285. 0,6285. Ya, kepanggil di sini. Berarti kepanggil di sini udah set target terus impas ya. Oke. Audit ZD ini kita nggak entry kemarin di sini ya. Kalau misalnya rally bis rally entry ini sempat set target tapi ini 5 dari 6 masih valid secara UFO. Rally base rally ini kemarin kalau teman-teman entry di sini profit, tapi saya nggak entry karena ini berada sebelah kirinya ramai banget. Ini catatan baru. Kalau teman-teman punya area UFO yang nempel sama area kayak gini, saya biasanya hindarin. Pasti nggak signifikan, jadi saya nggak akan entry. Jadi kalau area UFO saya pengen sebelah kirinya kosong ya. Saya pengen sebelah kirinya kosong. Teman-teman look left saya pengen kirinya kosong. Kalau kirinya banyak banget candle kayak gini, saya akan cenderung menghindarinya. Oke.
Lanjut CAD-CHF, ngebut, CAD-CHF, cancel dengan damai. Mas Jundra. Saya juga barusan cancel ya, audit CHF-nya sama-sama cancel ya. Ini kemarin kita ambil dan kita cancel. CAD-CHF kita SL ya, saya juga SL berarti ini SL di CAD-CHF. Ini nggak ada yang salah dengan setupnya. Ya, rally base rally, kita punya confirm climate gitu ya. Ini menjawab pertanyaan Mas Erik. Mas, contoh kasih lihat transaksi yang SL. Nah, ini contoh transaksi Mas Angga yang SL. Mas Erik sih kemarin minta contoh yang SL dan saya bilang ini CAD-CHF dan beneran SL akhirnya kan. Saya harus hati-hati dengan doa saya soalnya. Saya didengar Tuhan soalnya. SL dengan damai ya, CAD-CHF, NZD-CAD. Jadi kalau ada yang nanya, Mas minta contoh transaksi SL tuh, itu contohnya NZD-CHF transaksi yang saya ambil di sini. Kalau lihat kayak gini, nih lupakan dulu ya, ini white space namanya NZD-CHF. Terakhir NZD-CHF, go. NZD-CHF kemarin teman-teman ada entry di sini rally drop base rally ya, sudah masuk ke area dan sudah hit safety target sekarang. Ada yang entry NZD-CHF ini kemarin kita bahas di live sebelumnya. Ini kalau rapi kayak gini pasti di live sebelumnya. Ini kita udah beli, harga masuk area kita dan profit. Ingat area ini sebenarnya kalau teman-teman udah belajar dalam detail, area ini sebenarnya adalah rally base rally quick retest. Jadi sebenarnya rally base rally, quick retest rally. Jadi area originalnya adalah ini. Originalnya adalah si rally base rally ini. Jadi sebenarnya rally base rally, quick retest gitu ya. Oke. NZD-CHF sudah selesai. TF144 boleh dicoba lihat Mas Audi NZD. Oke, kita coba. Mas ini terakhir ya, udah 1,5 jam. Kita akan tutup pertemuan hari ini dengan pertanyaan Mas Benny. Audi NZD 144. Here we come. NZD 144. Mana areanya? Oke, areanya ini reasonable Mas. Cukup menarik untuk entry ya. Lumayan, minus ekornya ya, minus ekor. NZD-CHF tadi perlu diturunkan juga ya, perlu. SL-nya harus di bawahnya ini. Nggak harus sih. Kalau saya entry, SL-nya di sini. Gitu. Itu bukan keharusan juga. Oke. Ini udah safety target, udah aman sih. Nggak ada resiko, udah risk free ya. NZD, oke. Areanya ini drop base rally. Kalau Mas ngambil yang bawah ini pivot, saya nggak suka. Drop base rally ini pivot, saya nggak suka. Jadi saya nggak akan entry Mas Benny. Sekali lagi ini bukan makanan saya, bukan berarti tidak valid ya. Areanya valid ya. Ini drop base rally, areanya valid. Tapi bukan makanan saya. Areanya valid bukan makanan saya. Karena ingat ini drop base rally itu pivot. Kalau pivot ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sekarang udah belajar, teman-teman tahu sebenarnya drop base rally ini kan cuma respon dari area ini di masa lalu, dari rally base rally ini. Ini kan rally base rally, quick retest yang kedua. Jadi kalau mau entry sebenarnya areanya yang ini. Cuman yang ini kan nggak valid, nggak ada EMA-nya. Jadi saya sih nggak akan ambil Mas Benny. Tapi bukan berarti ini nggak akan work ya. Ini confirm, ini sesuai rule, ada UFO-nya, ada EMA 9-nya dan segala macamnya ini. Totally sesuai rule, tapi karena jaraknya masih jauh, Mas Benny harus monitor EMA-nya. Tapi bukan makanan saya. Oke, thank you teman-teman. 1 jam 28 menit 36 detik. Thank you sudah menemani saya malam ini. Thank you waktunya dan sekali lagi teman-teman siapkan pertanyaannya untuk besok. Kalau ada pertanyaan jangan disimpan-simpan. Please aktif ya, nanya bisa mungkin di live ya nanyanya. Nah, kalau di grup kan yang bahas ada Mas Rifki, ada Mas Teguh, di-mention aja Mas Rifki dan Mas Teguh akan membantu di dalam grup Facebook. Kalau RBR yang atas dimonitor aja Mas Benny, dimonitor aja. Oke. Thank you semuanya teman-teman dan sampai jumpa di live berikutnya. See you on another live. Nanti replaynya saya post ya. Replaynya butuh waktu, saya akan post nanti.